Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seleksi kompetensi bidang atau SKB, pendidikan guru olahraga atau Penjaskes. Ada 30 soal. Soal yang pertama, tindakan menghadang bola atau menghalang-halangi smasher yang sedang melakukan smash disebut A. Blok, B. Spike pelan, C. Tip, D. Toss, atau E. Service. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu blok. Soal kedua, melakukan awalan dengan langkah ancang-ancang lebar dan datar merupakan salah satu cara melakukan A. Smash, B. Umpan, C. Menyerang, D. Pertahanan, E. Blok. Jawaban yang tepat adalah A. Smash. Soal ketiga, keberhasilan suatu blok ditentukan oleh ketinggian A. Loncatan, B. Smash, C. Langkah, D. Pukulan, atau E. Tolakan. Jawaban yang tepat adalah A. Loncatan. Soal keempat, tinggi net bola voli untuk putra adalah A. 3 meter, B. 2 meter, C. 1 meter, D. 2,43 meter, atau E. 4 meter. Jawaban yang tepat adalah D. 2,43 meter. Soal kelima, teknik smash biasanya menggunakan langkah 3-5 dengan irama A. Cepat, B. Pelan, C. Teratur, D. Sedang, atau E. Tetap. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pelan. Soal keenam, organisasi bola voli Indonesia adalah A. Perbasi, B. Perbankan, C. PSSI, D. PBSI, atau E. PBPSI. Ya, jawaban yang tepat adalah PBPSI. Soal ketujuh, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan merupakan teknik A. Shooting, B. Overhead pass, C. Set shoot, D. Jump shoot, atau E. Long shoot. Jawaban yang tepat adalah C. Set shoot. Soal ke-8, pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan adalah A. Blok, B. Smash, C. Service, D. Tip, atau E. Passing. Jawaban yang tepat adalah smash, yaitu pilihan B. Soal ke-9, saat menerima bola dalam keadaan melayang merupakan salah satu cara melakukan A. Set shoot, B. Layup shoot, C. Jump shoot, D. Shooting, atau E. Smash. Jawaban yang tepat adalah A. Set shoot. Soal ke-10, kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan A. Set shoot, B. Layup shoot, C. Overhead pass, D. Jump shoot, atau E. Blocking. Jawaban yang tepat adalah C. Overhead pass. Soal ke-11, penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah A. Force out, B. Full base, C. Home plate, D. Short stop, E. Batter out. Jawaban yang tepat adalah A. Force out. Soal 12, pukulan batter yang dapat ditangkap oleh fielder mengakibatkan A. Short stop, B. Batter out, C. Home plate, D. Full base, atau E. Force out. Jawaban yang tepat adalah B. Batter out. Soal ke-13, merubah keadaan nilai, hitungan ball, dan strike merupakan tugas A. Pemain, B. Penjaga lapangan, C. Pemain cadangan, D. Regu lawan, E. Wasit. Jawaban yang tepat adalah D. Regu lawan. Soal ke-14, cara dan teknik memukul yang baik adalah A. Memegang stick dengan benar, B. Melempar bola lambung secara keras, C. Tangan kanan memegang bola, D. Tangan kanan diputar, atau E. Membelakangi arah pukulan.
Jawaban yang tepat adalah A. Memegang stick dengan benar. Soal ke-15. Usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base disebut A. Sacrifice bunt, B. Hit and run, C. The steal, D. Sacrifice fly, D. Defensive strategy. Jawaban yang tepat adalah sacrifice bunt, yaitu pilihan A. Soal ke-16. Siasat yang digunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan disebut A. Taktik penyerangan, B. Taktik pertahanan, C. Taktik mematikan dengan pasti, D. Taktik mati terpaksa, E. Taktik mematikan lebih dari satu. Jawaban yang tepat adalah A. Taktik penyerangan. Soal ke-17, suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut A. Taktik, B. Siasat, C. Strategi, D. Pertahanan, atau E. Penyerangan. Jawabannya adalah C, yaitu strategi. Soal ke-18, taktik hit and run dilakukan oleh batter untuk membantu A. Batter, B. Base runner, C. Base one, D. Base two, atau E. Pitcher. Jawaban yang tepat adalah B. Base runner. Soal ke-19. Taktik sacrifice harus dilakukan oleh seorang batter yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah A. Base 2, B. Base 3, C. Base 4, D. Outfielder, atau E. Fielder. Jawaban yang tepat adalah D. Base 3. Soal ke-20. Siasat yang dilakukan oleh pelari di base yaitu A. Single steal, B. Double steal, C. The steal, D. Sacrifice fly, atau E. Hit and run. Jawaban yang tepat adalah C. The steal. Soal ke-21. Pertahanan dengan menjaga satu lawan kemana mereka bergerak agar tidak dapat menguasai bola disebut A. Pertahanan body, B. Pertahanan daerah, C. Pertahanan pressing, D. Pertahanan man-to-man, atau E. Pertahanan tertutup. Jawaban yang tepat adalah pertahanan man-to-man, yaitu D. Soal ke-22. Meluncur menjatuhkan badan untuk menghindari lawan disebut A. Sliding, B. Ball running, C. Home plate, D. Home base, atau E. Base runner. Jawaban yang tepat adalah A. Sliding. Soal ke-23. Pola permainan yang dapat dilakukan penyerangan dengan 6 orang dan bertahan 4 orang dalam formasi yang A. 4-4-2, B. 2-4-4, C. 4-3-3, D. 4-2-4, atau E. 5-2-3. Jawaban yang tepat adalah D. 4-2-4. Soal ke-24. Pelambung dalam permainan softball disebut A. Catcher, B. Pitcher, C. Runner, D. Batter, atau E. Striker. Jawaban yang tepat adalah B. Pitcher. Soal ke-25. Dalam lompat tinggi gaya straddle, bagian tubuh yang melewati mistar lebih dahulu adalah A. Tangan, B. Kepala, C. Kaki ayun, D. Pantat, atau E. Bahu. Jawaban yang tepat adalah C. Kaki ayun. Soal ke-26. Dalam olahraga renang sering terjadi kecelakaan yang memerlukan pertolongan yang cepat dan tepat. Teknik pertolongan yang menggabungkan antara pernapasan buatan dengan penekanan dada disebut resusitasi. A. Jantung, B. Paru-paru, C. Saraf, D. Jantung dan paru-paru, atau E. Jantung dan saraf. Jawaban yang tepat adalah D. Jantung dan paru-paru. Soal ke-27. Pada lompat jongkok di atas peti lompat, tolakan dilakukan setelah A. Di atas peti lompat, B. Awalan,
C. Mendarat, D. Melewati peti lompat, atau E. Mengangkat. Jawaban yang tepat adalah A. Di atas peti lompat. Soal ke-28. Gaya straddle dapat dibedakan dengan gaya lainnya, yaitu dari pelaksanaannya saat A. Berkonsentrasi, B. Awalan, C. Tolakan, D. Mendarat, atau E. Melewati mistar. Jawaban yang tepat adalah E. Melewati mistar. Soal ke-29. Pola pertahanan yang paling kompleks, di mana setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat adalah A. Pola melakukan gerakan tersusun, B. Pola bermain menghadapi, C. Pola mencari ruang kosong, D. Pola man-to-man dan zona defense, atau E. Pola zona defense. Jawaban yang tepat adalah D. Pola man-to-man dan zona defense. Soal ke-30. Untuk mengetahui kekuatan daya ledak otot kaki, biasanya menggunakan tes A. Vertical jump, B. Horizontal jump, C. Squat jump, D. Squat thrust, atau E. Step jump. Jawaban yang tepat adalah A. Vertical jump. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.